Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-77. Sekarang kita ada kajian tentang Mars. Bagaimana seandainya orang tinggal di Mars? Ini bisa dikatakan terkait dengan episode yang ini. Di episode yang ini saya jelaskan bahwa manusia itu tidak akan punya waktu dalam 100 tahun ke depan untuk hidup karena kerusakan lingkungan yang masif. Kita ditawarkan beberapa alternatif yang gila, tetapi alternatif itu terpaksa harus kita ambil. Salah satu di antara sekian wacana alternatif itu adalah bahwa kita harus tinggal di Mars. Jika Mars selesai di terraforma, yang sebenarnya memakan waktu ratusan tahun dan dengan pengorbanan yang sangat besar, Mars mungkin bisa menampung sampai 1 juta manusia. Nah, sekarang kita akan kaji, seandainya kita sekarang hidup di Mars, anggaplah si Mars itu sudah terraforma ya, maksudnya sudah ditanami begitu banyak tanaman, sudah ada oksigen di sana dan lain-lain sehingga kita bisa berjalan-jalan di sana dengan santai. Maka apa yang akan terjadi seandainya manusia memang bisa tinggal di sana? Kita mulai. Baraya, 5% dari seluruh tata surya yang ada di alam semesta ini memiliki zona Goldilocks. Zona Goldilocks itu adalah zona yang layak huni karena di situ tidak terlalu jauh dengan bintangnya dan tidak terlalu dekat dengan mataharinya. Standarnya adalah ketika air bisa ditemukan dalam 3 bentuk, cair, padat, gas. Kalau ada planet yang airnya ada dalam 3 bentuk seperti itu, maka itu biasa dikenal sebagai zona Goldilocks. Di tata surya kita itu ada 2 planet yang menempati zona Goldilocks. Yang pertama bumi, tepat di tengah-tengahnya. Kemudian ada Mars di pinggirannya. Jadi sebenarnya secara teoritis Mars itu bisa ditinggali oleh manusia karena di sana suhunya cukuplah untuk manusia bisa tinggal di sana. Walaupun sangat dingin memang suhunya. Di sana malam-malam di kutubnya bisa sampai 173 derajat Celcius minus ya. Dan di siang-siangnya sekitar 20 derajat Celcius di kawasan Katulistiwa. Jadi dingin sih, dingin banget, tapi manusia bisalah tinggal di situ. Cuman masalahnya, kalau Mars dijadikan alternatif tempat tinggal, apakah dia bisa? Kita lihat ya. Pertama, Mars itu punya gravitasi yang sangat rendah. Diameternya setengahnya dari bumi. Dan Mars itu adalah planet batuan. Bumi itu planet logam, jadi padat dan berat. Sedangkan Mars itu adalah planet batuan, sehingga lebih ringan. Gravitasinya juga lebih ringan. Karena itu, kalau Baraya tinggal di Mars, maka Baraya punya bobot yang jauh lebih ringan. Dan karena itu bisa melompat lebih jauh. Dan karena itu juga Baraya akan mengangkat semua jenis barang dengan jauh lebih ringan. Hanya sekitar sepertiganya. Saya nih beratnya 100 kilo. Kurang lebih sih begitu, naik turun ya, 104 atau 96. Curhat tentang berat badan. Nah, apakah saya obesitas? Apakah saya berlebih berat badan? Tidak, kalau saya tinggal di Mars. Saya berat badannya di Mars akan sekitar 32 kilogram saja. Jadi ringan kan? Jadi Baraya yang gendut-gendut dan banyak dilecehkan karena kegendutannya, jangan bilang Baraya gendut, bilang bahwa Baraya salah planet. Karena kalau Baraya tinggalnya di Mars, Baraya beratnya hanya sepertiga dari yang sekarang. Begitu. Nah, konsekuensi dari berat badan yang menjadi lebih ringan itu adalah bahwa kemungkinan besar kita tidak akan bisa bereproduksi. Karena dari mulai proses, maaf ya, proses seksual, reproduksinya sampai pertumbuhan janin, itu manusia itu benar-benar didesain untuk tinggal di bumi. Ini menantang teori yang pernah saya bahas di episode ini ya. Jadi kita mungkin kemungkinan besar tidak akan bisa bereproduksi di Mars. Kan ininya juga misal ya, ketika perempuan menstruasi, maka si darahnya disedot ke bawah itu, yang akhirnya muncul menstruasi itu kan gara-gara juga gravitasi. Kalau gravitasinya lebih ringan, itu bikin si darah ngulibek di situ, bahkan bisa bercampur dengan darah yang bersih lagi, itu bisa bahaya buat perempuan. Belum lagi nanti ketika spermatozoidnya harus mencari jalan ke sel telur, itu kan sangat membutuhkan gravitasi. Jadi tanpa itu kita mungkin tidak akan bisa bereproduksi. Kemudian otot-otot kita menjadi lebih kendor dan tulang-tulang kita akan menghadapi osteoporosis yang akut.
Sedemikian sehingga kalau orang bumi tinggal di Mars dalam jangka misal 6 bulan atau 1 tahun, kemudian dia balik lagi ke bumi, saat dia jalan-jalan dia pasti akan patah-patah itu kakinya, tulangnya. Karena keropok. Jadi kalau sekarang ada penduduk Mars misalkan, maka berantem sama kita itu mudah kita hancurkan karena tulang di sana keropok. Kenapa? Karena gravitasinya ringan. Gravitasi ringan itu membuat otot-otot dan tulang-tulang menjadi lebih kendor. Ototnya lebih kendor, tulangnya lebih keropos gitu maksudnya. Jadi kita memang harus berantem dengan gravitasi di sana. Tetapi selain gravitasi, ada masalah lain seandainya kita bisa tinggal di Mars. Anggaplah sudah terraforma ya, sudah kan gini nih, baraya soal terraforma, um, Uni Emirat Arab saja menggelontorkan triliunan rupiah untuk investasi bikin kebun di Mars. Begitupun dengan Amerika Serikat. Kalau Uni Emirat Arab pengen nanam korma di sana, sedangkan Amerika Serikat pengen nanam seledri di sana. Ya, buat nambah-nambah oksigen di sana. Mereka percaya tanaman-tanaman itu bisa tumbuh di sana. Kan ada air, ada apa gitu. Nah, baiklah, di sana ceritanya sudah banyak pohon dan manusia sudah bisa tinggal di sana. Apalagi masalah yang dihadapi oleh manusia kalau tinggal di sana? Masalahnya adalah bahwa Mars itu memiliki sedikit sekali medan magnet. Medan magnet itu di bumi besar sekali, sedangkan di Mars itu medan magnetnya kecil karena yang saya bilang tadi, Mars itu planet batuan, bukan planet logam. Intinya mengandung lebih sedikit logam daripada bumi. Sehingga manusia tidak akan terlindung oleh medan magnet yang besar. Dampaknya apa? Radiasi sinar matahari itu akan 10 kali lipat lebih kuat daripada yang ada di bumi. Bayangin, jarak matahari ke Mars itu lebih jauh daripada jarak matahari ke bumi. Tetapi karena Mars tidak memiliki medan magnet yang memadai untuk melindungi atmosfernya, maka kita akan terpapar radiasi sinar matahari 10 kali lipat. Jadi kalau sekarang perempuan-perempuan menggunakan kosmetik yang mengandung SPF 50 gitu, maka mungkin di Mars kita akan menggunakan SPF 500 gitu. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi yang paling mungkin memang kita harus tinggal di gua-gua di dalam Mars, di bawah tanah. Sebab kalau di permukaannya, kita akan terpapar oleh radiasi sinar matahari yang sangat ekstrim. Dampak dari radiasi yang sangat besar itu adalah satu, kemungkinannya kita akan menghadapi mutasi genetik, atau kita akan menghadapi leukemia, atau kita akan menghadapi kanker. Jadi kanker menjadi hal yang lumrah kalau kita tinggal di Mars dan terpapar radiasi yang terjadi setiap hari. Dan warna kulit kita juga mungkin tidak akan seperti ini. Ini warna kulit saya gelap karena pemanasan sinar matahari hampir setiap hari. Nah, kalau di Mars, jadi gini Baraya, yang membuat warna kulit kita berubah itu adalah melamin atau mungkin juga bisa keratin. Nah, ketika kita dapat sinar matahari, kemudian panas, semakin besar intensitas cahaya matahari yang kita terima, maka akan membuat kulit kita menjadi gelap. Gelap itu bukan gara-gara gosong terpapar sinar matahari, tetapi tubuh kita menambah pigmen untuk bisa menangkal sinar matahari. Jadi sebenarnya secara kesehatan orang yang hitam itu lebih baik daripada orang yang putih karena dia mampu menahan radiasi sinar matahari lebih baik daripada yang berwarna putih. Jadi sebenarnya seperti itu. Makanya orang-orang yang tinggal di Afrika yang hitam-hitam itu mampu panas-panasan lebih kuat daripada orang bule yang putih-putih. Kan begitu rumusannya ya. Nah, kalau kita tinggal di Mars, kita mendapatkan paparan sinar matahari yang lebih sedikit, tetapi radiasi yang jauh lebih kuat. Bukan 10 kali lipat, maaf. Tadi saya bilang kan 10 kali lipat, itu lebih dari itu. Mungkin 100 kali lipat ya. Nah, kalau kondisinya begitu, maka kemungkinan besar tubuh kita warnanya akan lain. Dugaan saya si hijau. Ya, kita nggak tahu lah, hijau gelap mungkin ya. Jadi kayak Hulk gitu. Begitu. Itu akibat paparan sinar matahari. Kemudian akibat udara. Kalau kita sudah terraforma, kita sudah ada tanaman di situ, sudah mencarikan kutub utara dan kutub selatan di sana, sehingga ada laut di sana. Lumayan lah lautnya di Mars itu, walaupun nggak segede di bumi. Tapi di situ ada fitoplankton dan akhirnya fotosintesis dan akhirnya dipenuhi atmosfernya oleh oksigen, maka tetap saja kita akan kesulitan untuk bernafas. Pertama, masalahnya adalah kembali ke topik pertama. Gravitasi Mars itu ringan. Karena gravitasinya rendah, maka Mars tidak mungkin bisa menahan atmosfer dalam waktu yang lama. Jadi kalau ada badai matahari, ketiup. Ada apa, ketiup. Jadi akhirnya atmosfernya sering hilang.
Jadi kalau kita sudah memunculkan oksigen di sana, misal rekayasa oksigen muncul di sana, maka oksigen itu gampang sekali tertiup keluar dari atmosfernya karena gravitasinya ringan. Kan kita sekarang ada di bumi. Bumi dilingkupi oleh troposfer, stratosfer, mesosfer, dan seterusnya yang ke atasnya. Nah, kenapa ada ini? Karena ditahan oleh gravitasi bumi yang sangat kuat gitu. Si atmosfer itu. Nah, di Mars tidak, hanya sepertiga. Jadi mungkin juga kita akan menghirup udara yang paling banternya hanya sepertiga dari atmosfer, dari oksigen yang bisa kita hirup di bumi. Jadi kita mungkin akan butuh tabung oksigen di sana terus-menerus. Kemudian ada masalah lagi, suhu di Mars itu ekstrim sehingga walaupun planetnya setengah dari bumi, walaupun ya, tetapi yang bisa ditinggali manusia itu maksimal juga paling hanya 1 juta. Karena manusia hanya bisa tinggal di kawasan yang dekat dengan khatulistiwa saja. Karena suhunya ekstrim. Suhu siang hari bisa 20-30 derajat seperti yang saya bilang tadi. Tapi malamnya gila banget dingin. Dan bukan hanya suhu ekstrim siang dan malam, tapi dalam pergantiannya pun cepat sekali. Gitu. Di bumi, suhu paling ekstrim perubahannya itu hanya 21 derajat. Tetapi di Mars, suhu perubahan ekstrimnya itu bisa sampai 173 derajat Celcius dari minus sekian ke 100 derajat Celcius misalkan hanya dalam kisaran beberapa jam gitu. Jadi suhu dari ini ke naiknya atau dari naik ke turunnya itu bisa ekstrim banget di Mars. Dan ini dampaknya adalah badai debu. Makanya kalau Baraya tinggal di Mars itu sering badai debu. Karena suhunya memang ekstrim seperti itu. Jadi tekanan udara di satu tempat sangat berbeda signifikan dengan tekanan udara di tempat yang lain. Begitu kan, saya pernah tinggal di Mars. Nah, masalah yang lainnya itu adalah bahwa kalau kita mau tinggal di Mars, kita harus mulai dari nol. Kita nggak punya infrastruktur, kita nggak akan punya internet, kita nggak akan punya wifi, kita nggak akan punya panggung buat ngegelar K-pop, joget-joget di situ, kita nggak akan punya apa-apa. Sehingga kalaupun ini menjadi wacana, maka ini adalah wacana yang sangat sulit untuk diwujudkan. Kalau saya sih mau mewacanakan, saya lebih baik mewacanakan untuk bikin pemukiman di laut atau di Antartika. Antartika kan jahat banget, itu suhunya ekstrim. Ya, se-ekstrim-ekstrimnya Antartika, itu jauh lebih baik daripada Mars. Ya, itu mah opini pribadi. Oke, Baraya, semoga bermanfaat. Kalau Baraya menganggap bahwa video ini bagus, informatif, silahkan subscribe. Tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.